Selamat sore Bapak Ibu. Ya, sore hari ini kita ada kesempatan untuk belajar firman lagi. Bapak Ibu, saya belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Sore hari ini saya rindu kita semua belajar dari kisah tentang perempuan Samaria yang Tuhan di jalan Tuhan bertemu ya. Tuhan rancang untuk bertemu sebenarnya. Mari kita baca dari Yohanes 4. Yohanes 4, mari kita buka. Saya baca dengan cepat dahulu, nanti kita akan baca bersama. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub. Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, jadi tengah hari ya, panas terik dan butuh air. Perjalanan kembali dari pegunungan Yudea mau kembali ke Galilea itu perjalanan jauh. Dan waktu kemarin saya pas kebetulan pas doa puasa ya mungkin ya, mengukur kira-kira dari Google Map jarak dari Kapernaum turun ke pembaptisan Yesus itu 100 berapa ya? Saya lupa, 100 sekian kilometer. Dan kalau untuk berjalan lagi tidak cukup untuk 1 hari. Dan kalau pakai keledai ya juga tidak cukup 1 hari menurut saya. Nanti bisa kita belajar bersama-sama dari situ. Nah, Tuhan Yesus letih dan dia duduk di pinggir sumur dan bertemu dengan perempuan Samaria. Mari kita baca bersama percakapannya dari ayat yang ke-9. Bapak Ibu dahulu, kemudian ayat yang ke-6 saya. Ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus padanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Amin. Sampai di situ dahulu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria yang rupanya punya pengalaman bersuami 5 kali. Dan suaminya itu kemana mereka dari kisah ini? Bisa jadi meninggal, bisa jadi pergi meninggalkan dia. Saya belum membaca lebih jauh, tapi saya yakin dan Tuhan menaruh sesuatu yang harus saya sampaikan, saya bagikan. Bahwa ini mungkin sedikit, tapi mungkin sangat
atau cukup penting bagi kita semua. Jadi Tuhan Yesus jelas yang lebih besar dari Yakub. Yakub itu bapak Israel, disebut bangsa Israel karena Yakub ini dulu yang berjuang bergumul dengan malaikat. Kemudian mengetahui bahwa itu malaikat Tuhan, yaitu Tuhan dalam wujud malaikat, bukan cuma malaikat biasa, tapi malaikat Tuhan. Jadi Tuhan dalam wujud malaikat, dan kemudian menang. Terus dia menerima nama Yakub, Israel. Nah, tentu Yakub adalah tokoh yang besar, sangat besar, nenek moyang Israel. Maka dia disebut bangsa karena bapak Yakub ini. Tapi ada yang lebih besar dari bapak Yakub yang sore itu, siang hari itu bertemu, yaitu Yesus. Yang dalam wujud manusia yang letih, haus, mungkin juga lapar, perjalanan jauh, jalan kaki. Yesus kalau naik keledai yang saya temui ketika ke Yerusalem ya, sepanjang yang lainnya mungkin saya belum menemui kisah di mana Yesus naik keledai, ya kan? Mungkin saya yang kurang membaca Alkitab. Yesus naik keledai itu kapan saja mungkin bisa kita pelajari. Ya, Yesus ada di situ untuk menemui seorang perempuan yang telah lama terluka, telah lama tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan hidupnya. Hidupnya yang hancur karena 5 suaminya udah gak ada. Kemudian sekarang dia tidak dengan suami yang resmi. Dia bersama laki-laki yang bukan suaminya. Artinya apa di sini? Artinya adalah sebuah pemberontakan. Artinya dia sedang hidup dengan kehendaknya sendiri. Dia hidup dengan seluruh keinginannya. Dia udah gak peduli apa sih arti punya suami yang legal. Toh ini juga punya laki-laki yang bisa menolong hidup. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Dia tidak mau hidup di dalam sebuah tatanan, tidak mau hidup dalam sebuah kebenaran, tidak mau hidup takut akan Tuhan. Tapi Tuhan melihat bahwa perempuan Samaria ini ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat Tuhan itu ingin mampir, ingin duduk dan kemudian bicara sama dia. Dan di akhir kisah kita bisa tahu bahwa perempuan Samaria itu begitu sukacita dan kemudian kembali ke kotanya, kemudian membawa orang-orang untuk melihat. Lihat, ini aku menemukan yang dinamakan Kristus. Apakah dia Kristus itu? Mereka kemudian keluar. Kalau saya membaca di internet itu, siapa saja yang Tuhan nyatakan bahwa dia adalah Mesias, ternyata nggak banyak, Bapak Ibu. Dan yang Tuhan bilang bahwa aku ini Mesias, itu Tuhan ngomongnya nggak banyak. Dan salah satunya adalah perempuan Samaria. Kalau tidak salah ada 7 golongan orang yang Tuhan nyatakan bahwa aku ini Mesias. Yang pertama murid-muridnya, dan Tuhan melarang. Tuhan melarang bahwa untuk berbicara kepada orang-orang bahwa dia adalah Mesias. Tapi kepada perempuan Samaria ini, dia berkata dengan jujur, terus terang, langsung up to the point ya, langsung. Akulah dia, Mesias. Mari kita baca lagi. Kita lewati, kita ke ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22, silakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ya, Tuhan Yesus berkata dengan jelas lantang, akulah dia. Dan dia sedang berbicara tentang air hidup. Dan
apa yang bisa mengisi seluruh hidupnya, yang dia coba isi dengan keberadaan pendamping, dengan keberadaan laki-laki yang akan menjadi harapan, akan menjadi tumpuan hidupnya, akan menjadi segalanya bagi dia yang bisa mengisi hidupnya. Rupanya tidak pernah terisi. Dan kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kemarin saya bertemu dengan anak murid saya di dalam mobil karena saya sedang berprofesi lain, yaitu nyopir ya. Kemudian dia tanya, sebelum dia bertanya sebenarnya saya pura-pura, saya pakai masker, suaranya saya ganti, bukan suara nada biasa, bukan ringtone tulalita, tapi suaranya agak saya ngebaskan. Terus dia nggak mengenali. Saya tanya sekolahnya di mana, teman-temannya di mana, bla 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 bla, sampai akhirnya dia kemudian setelah dikirimi profil si sopir oleh mamanya, langsung dia nyeletuk, Mr. Andre ya? Iya, ini saya. Nah, dia tanya, Mister, pekerjaannya itu apa? Pekerjaannya saya ya, pekerjaannya Mister ada banyak. Ya guru, kalau ngajar kamu kan. Terus ya guru les. Ya sopir kayak gini, kita belajar untuk mencukupkan kebutuhan dengan ya bekerja ekstra. Tapi pekerjaannya Mister ini juga bukan ini sebenarnya. Ini pekerjaan palsu. Pekerjaan aslinya adalah menyenangkan hati Bapak. Mister sedang belajar untuk menyenangkan yang Mister sembah. Mister belajar untuk menyukakan Tuhan. Kamu kenal Tuhan kan? Kamu kenal Tuhan kan? Kamu sudah jadikan dia Tuhan? Sudah Mister. Nah, profesi Mister yang sebenarnya adalah sebagai penyembah Tuhan, sebagai anak Tuhan, untuk melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Semua yang Mister kerjakan ini adalah palsu atau sementara. Maksud saya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ke anak saya bahwa yang saya lakukan pekerjaan itu 1, 2, 3 itu pekerjaan yang fana. Pekerjaan kita yang sesungguhnya adalah pekerjaan untuk melakukan apa yang Bapak kenal. Pekerjaan sebenarnya kita adalah pekerjaan untuk menggenapi apa yang Tuhan mau. Tuhan kasih kesempatan saya bertemu anak itu meneguhkan saya. Pada perjalanan yang sebelumnya, saya dari Jogja, kemudian pulang ke Semarang sendirian. Sendirian itu Tuhan izinkan untuk bisa punya waktu untuk berdoa, belajar tarik suara di dalam mobil, aweo gitu. Nah, kemudian saya tiba-tiba dibawa Tuhan berdoa dalam mobil sambil jalan, sambil nangis, bahwa saya, Tuhan, aku udah merasa keluar dari jalur dari yang kau kehendaki. Tuhan, aku minta tolong kembalikan aku ke jalur yang Tuhan mau, yaitu agenda Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sedang menolong perempuan Samaria untuk kembali ke jalurnya, kembali ke agenda Tuhan, kembali ke desainnya Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, untuk mencari sesuatu yang benar-benar esensi, yang kunci, air hidup. Dan dia selama ini mungkin menantikan akan perubahan dan akan jawaban Tuhan. Kalau Bapak Ibu, hidup saya hancur Bapak Ibu dahulu. Hari ini juga saya merasa saya belum di dalam jalurnya Tuhan, karena saya memaksakan kehendak saya memaksakan mimpi saya, dan saya berjuang untuk mimpi saya itu. Dan sebenarnya Tuhan juga tolong. Kalau Tuhan izinkan, beberapa bulan lagi mobil kami akan lunas. Selama dalam perjuangan untuk melunasi mobil itu saya harus meninggalkan kesempatan untuk yang terakhir menemani doa ke Banyuwangi. Om Petrus dan teman-teman dan gereja ini sedang terlibat untuk bersama-sama Tuhan menabur benih-benih doa di sana di Banyuwangi. Dan kemarin saya melewatkan itu, dan karena apa? Karena ngoyak uang untuk bayar yang saya mimpikan. Dan itu saya sudah kerjakan beberapa tahun. Dan saya menyadari, Tuhan, ini bukan kehendak-Mu. Tuhan, ini Engkau berkati, ya terima kasih, aku bersyukur. Tapi yang Tuhan sebenarnya
mau dari hidupku adalah sebenarnya taat, melakukan yang Tuhan mau. Mimpi kita itu baik Bapak Ibu, untuk keluarga kita pasti baik, dan pasti akan Tuhan berkati kalau Bapak Ibu berjuang di dalam jalurnya Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini atau malam hari ini atau selama ini memendam bahwa Tuhan sedang memanggil Bapak Ibu untuk let's say atau mungkin jadi pendoa, mungkin dibawa Tuhan untuk memperhatikan jemaat yang lain, mungkin dibawa Tuhan untuk diberi tanggung jawab untuk mendidik anak cucu yang Tuhan tempatkan, atau menemani teman saudara seiman yang lemah imannya, sedang lemah imannya, dan menolong dia untuk kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu mungkin yang Tuhan mau sekarang, atau yang mungkin sudah Tuhan inginkan sejak dahulu dalam hidup Bapak Ibu dan dalam hidup saya. Dan saya merasa ketika perjalanan saya dari Jogja ke Semarang, waktu itu saya diingatkan untuk kembali kepada agendanya Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, yang benar-benar Tuhan mau. Nah, ketemu dengan anak yang itu kemarin, maka saya diteguhkan bahwa hidup saya sedang Tuhan inginkan untuk menjadi penolong bagi anak-anak didik saya, khususnya salah satunya, dan yang lainnya ada yang Tuhan akan singkapkan lagi. Tuhan menyatakan bahwa ternyata hidup saya harus menjadi penuntun bagi anak didik saya, penuntun bagi keluarga saya, penuntun bagi anak saya, penuntun bagi komunitas saya, penuntun bagi siapapun yang Tuhan tempatkan untuk saya boleh bicara. Ketika saya ngomong pekerjaan saya sesungguhnya adalah melayani Tuhan, dan pekerjaan ini semua palsu, itu sebuah tindakan iman yang saya katakan bahwa ya ini semua itu nggak penting, penting sementara di dunia. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ketika saya mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau, pekerjaannya dia menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kalau saya ditempatkan sebagai guru, saya harus benar-benar profesional, saya harus benar-benar bertanggung jawab, saya harus benar-benar mengeluarkan perkataan yang tepat supaya tidak melukai anak, supaya bisa membangun. Dan itu harus saya lakukan juga untuk rumah tangga saya. Tapi Bapak Ibu, sungguh luar biasa ketika perjalanan, walaupun kita berusaha untuk meraih mimpi kita, itu Tuhan juga sertai. Saya yakin walaupun kita sedang tidak di jalur Tuhan, Tuhan masih menunggu kita dan masih memberikan anugerah bagi kita untuk boleh kembali ke jalurnya. Nah, perempuan Samaria mendapat kasih karunia untuk bertemu Tuhan Yesus secara langsung. Sang Mesias tidak melalui pemberitaan setelah Yesus wafat, tapi Yesus ketika masih hidup menyempatkan untuk bertemu dengan dia. Sore hari ini Tuhan menyempatkan kita untuk kembali mendengar firman tentang perempuan Samaria ini, yang posisinya ada dalam keadaan di bawah, kehilangan 5 suami yang pernah hidup bersama dengan dia, kemudian tinggal dia dengan laki-laki yang dia hidup di dalam dosa, dan dia mendapatkan kasih karunia untuk bertemu Tuhan, dan untuk dia ingin tahu bagaimana tentang air hidup itu. Kita baca lagi ya. Ketika Yesus bicara, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan jadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, berikanlah aku air itu. Apakah kita juga rindu ketika Tuhan sudah bicara dan kita mau rendah hati? Tuhan, aku mau firman-Mu. Tuhan, aku mau Engkau hadir dalam hidupku, real, nyata. Barangkali selama ini belum mengalami apa yang kita cita-citakan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami sebuah hal yang supernatural. Bapak Ibu, tidak
Tidak harus ada hal yang supernatural yang harus terjadi dalam hidup kita. Kalau mujizat hanya menjadi landasan, yang menjadi satu pokok landasan iman kita, itu salah. Karena orang Israel mendapat banyak mujizat dan tidak menerima Kristus. Tuhan lebih rindu kalau kita percaya kepada apa yang sudah Tuhan ajarkan. Apalagi yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyampaikan firman, tapi menggenapi bahwa firman yang sudah disampaikan melalui para nabi sebelumnya harus digenapi. Saya merasa saya seperti perempuan Samaria ini, dan saya diingatkan kembali untuk kembali ke jalur saya, untuk kembali ke desain Tuhan. Tuhan, aku mau berjalan di dalam agendamu. Aku enggak lagi deh berjalan di dalam agendamu. Udah capek, udah sia-sia. Ya walaupun ada hasilnya sia-sia, tapi artinya tidak ada sukacita. Harus ninggalin anak istri, berjuang malam-malam di Tawang, cari order panjang, kembali ke Tawang. Bahwa saya sering tidur di Tawang. Saya kalau keluar kota nggak pulang. Saya nunggu di luar kota supaya dapat order, supaya bensin nggak sia-sia. Dan saya biasa tidur di pom bensin. Teman-teman saya di pom bensin, supir truk dan yang lain-lain yang biasa tidur di sana. Awalnya sih luar kota, ya udah harus siap di jalan, nggak usah buru-buru pulang. Wah, itu senior saya supir taksi Dubet waktu berkata seperti itu, saya ya, jangan buru-buru pulang. Buru-buru pulang ya boros bensin, tidak ekonomis. Nah, yang kedua adalah dari teladan dan kisah perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus meneladankan dirinya. Bapak Ibu, kita berada dalam posisi perempuan Samaria atau kita berada dalam posisi Yesus? Saya menganggap ketika saya bicara dengan anak murid saya di dalam mobil itu, rupanya saya sedang dalam posisi harus menjadi penuntun, harus menjadi panutan. Maka ketika ada kesempatan, anak ini membutuhkan perhatian dan membutuhkan teman bicara, membutuhkan orang yang mengafirmasi, yang memberi perkataan positif atas hidupnya. Maka saya bilang kepada dia bahwa pekerjaan kita ini yang ada di dunia yang menggenapkan apa yang Tuhan mau. Yang lainnya itu sebenarnya sementara, fana. Identitas kita yang sebenarnya, yang sejati adalah ini Bapak Ibu. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan mau, yaitu menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Kita warga negara kerajaan Tuhan Yesus, bukan kerajaan dunia. Dan kerajaan Tuhan Yesus gak ada di sini. Tuhan gak membangun kerajaan dunia, Tuhan membangun kerajaan surga. Tapi selama kita di dunia, kita sebanyak mungkin menjangkau yang tersesat, yang terhilang. Sebanyak mungkin kita menjangkau saudara-saudara seiman yang telah lama hilang. Dan paling minimal hidup kita sendiri kita bawa kepada Dia. Paling minimal hidup kita sendiri kita bawa kepada Dia. Karena apa? Karena kita ini bagian hidup Allah. Karena kita ini diciptakan dalam gambar Allah. Kita ini bagiannya. Itu yang saya renungkan. Kenapa sih Tuhan memandang kita begitu berharga? Karena kita ini desainnya Dia. Karena kita ini berharga, karena kita bagian dari Dia. Diciptakan sesuai gambarannya. Dan kita bagiannya Dia. Dan Tuhan ingin kita kembali kepada Dia di dalam kemuliaan yang semula bersama-sama dengan Dia. Kita lanjutkan. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, Tuhan tegaskan. Saya lompat langsung ke ayat yang ke-34 ya. Karena murid-murid bingung, kok Tuhan ditawarin makan sudah kenyang. Kemudian Tuhan bilang kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan sampaikan ke murid-muridnya Dia pada waktu itu bahwa waktu ini itu
sudah nggak lama lagi bagi Israel ya. Pada waktu saya menangkapnya seperti itu. Waktunya sudah nggak lama lagi. Dan pemulihan Tuhan sedang kerjakan di Israel dengan kehadirannya Tuhan Yesus sendiri. Dan kehadirannya Tuhan Yesus melayani 3 tahun sekian, berapa hari kurang tahu saya, silakan dilihat lagi, dipelajari bersama. Dalam waktu Tuhan melayani itu masih kurang untuk menjangkau orang Israel. Dan ini dari Samaria ini Tuhan punya kesempatan untuk membagikan hidupnya, mengajar dia dan memberikan air kehidupan. Perkataannya Yesus bagi dia. Nah, Yesus kemudian mengajari murid-muridnya bahwa ini loh yang perlu kita kerjakan sekarang. Waktu terasa cepat, memang waktu berjalan dengan cepat ya Bapak Ibu. Sudah harus bayar uang sekolah lagi, sudah harus besok belanja beras lagi, sudah harus rutinitas berjalan kembali, terasa cepat. Dan hari Minggu sudah, besok sudah Senin, besok yang sekolah sudah sekolah lagi. Sangat cepat Bapak Ibu. Waktu akan terasa cepat. Tapi waktu akan juga terasa lambat kalau kita terlalu mengasihani diri atau terlalu fokus kepada hidup kita sehingga kita nggak bisa memperhatikan yang ada di luar kita. Kalau kita bergumul hanya untuk diri kita sendiri, stres, beban. Tapi kalau kita bisa melihat keluar, rupanya ada banyak orang yang sebenarnya juga posisinya sama atau mungkin lebih berat hidupnya, seperti perempuan Samaria ini. Ada banyak yang di sekitar kita itu yang belum mengenal kasih karunia Kristus. Mereka hidup nggak tahu tujuan, mereka hidup nggak ada jaminan, mereka hidup bisa aku masuk surga atau enggak, bisa aku bagaimana. Hidup ini nggak jelas artinya nggak ada jaminan keselamatan. Nah, jaminan keselamatan di dalam Yesus. Yesus sendiri sudah menjamin. Nah, Yesus sendiri mati untuk menjamin hal itu. Nah, pekerjaan Yesus adalah untuk melakukan apa yang dikehendaki Bapa dan menyelesaikannya. Dan Tuhan Yesus, sekali lagi kita buka di Yohanes 14 ya. Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan juga ke murid-muridnya, Yohanes 14 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan Yesus apa? Yang pertama, terutama adalah misi untuk menyelamatkan yang terhilang. Menyelamatkan yang terhilang. Di dalam misi menyelamatkan yang terhilang itu Tuhan isi dengan banyak hal, dengan ngajar, melakukan mujizat, memberi teladan kepada murid-muridnya, melakukan apa yang harus dilakukan di atas salib. Bahkan setelah salib, Yesus masih mengajar murid-muridnya lagi, memulihkan Petrus yang merasa sudah hancur karena mengkhianati gurunya, berbohong, menyangkal gurunya. Dan yang terakhir adalah ketika Yesus hidup, sebelum pergi Tuhan meninggalkan wasiat untuk kita menjadi saksinya. Di sini di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya sekali lagi bahwa kalau mereka mengasihi Dia, maka Dia harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang Tuhan lakukan, itu yang mereka lakukan. Apa yang sekarang Tuhan perlihatkan dalam hidup kita. Apakah kita diminta untuk memperhatikan? Apakah kita diminta untuk berdoa? Apakah kita diminta untuk hidup setia? Diminta untuk menjadi panutan di dalam keluarga, berdiri untuk keluarga, tegar walaupun ya pasangan bicaranya kurang menyenangkan, kurang mengenakan, bahkan cenderung kasar, kayak tidak mencintai lagi. Apakah kita tegar? Apakah kita tetap bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan? Harus.
disitulah kita sedang dibentuk dan ditempa. Kalau kita dalam kondisi seperti perempuan Samaria ini, mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh air hidup, aku butuh firman-Mu, aku mau kembali pada firman-Mu. Tapi kalau kita hari ini dalam posisi sebagai seseorang yang seharusnya menjadi panutan di dalam keluarga, menjadi pelayan Tuhan, menjadi tokoh di dalam masyarakat, maka hidup kita akan menjadi refleksi apa yang Tuhan Yesus kerjakan seharusnya. Maka Bapak Ibu, mari kita hidup dengan bijaksana. Maka lagu yang tadi, denganmu Tuhan, bukan berjalan, ekspresi sukacitanya perempuan Samaria. Lagu itu boleh menjadi ekspresi hidup kita, sukacita. Karena arti hidup kita yang sesungguhnya adalah untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang ada di dunia fana ini sementara. Yang penting identitas kita yang sudah Tuhan sediakan. Dan Tuhan sudah ajarkan kepada kita untuk kita ke sana. Tidak hanya uplek-uplek di sini. Kita persiapkan hidup kita untuk berada di sana bersama-sama dengan Dia. Amin. Om Budi. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Andre ini adalah sesuatu yang penting. Menurut saya begini, yang basic dari awal itu kita mesti harus kembali kepada mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan itu dengan bukan berbagai cara atau bagaimana. Itu setiap kita punya kerinduannya di dalam ini lebih penting daripada yang di luar. Jadi kalau Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, yang penting itu kita tetap dekat sama Tuhan, gitu ya. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, itu respon kita terhadap segala sesuatu itu pasti berbeda. Tenang, ya. Saya juga sama, gitu. Jadi setiap kali kalau kita mau ini pengalaman saya, gitu ya. Setiap kali kalau kita mau melakukan sesuatu, entah saya misalnya mau meeting ketemu dengan orang atau mau menyampaikan firman, itu ada rasa tadi Andri ngomong aku kok dedek ya Bang ya nek dedek ya kemulan tapi rakatisen kan gitu ya. Nah tetapi saat kita mengalami satu kondisi yang kita tahu sebetulnya bahwa kita tuh membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, itu penting. Gitu ya. Jadi kita masih punya hubungan yang kita mau berkata, tanpa Engkau kami ini tidak bisa apa-apa. Kalau kepenuhan hidup kita ini dipenuhi oleh Tuhan, kita nggak akan mikirin yang lainnya. Gitu. Nah, kenapa kok perempuan Samaria ini ya kita sering mendengarkan di sini lah bojone sampai 5 gitu ya, orang diceritakno mati kabeh kena covid apa piye ora diceritakno gitu ya, tapi bojo 1 2 3 4 5 lho kok kebulannya tuh 5 gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa dia mau mencari satu pribadi yang memuaskan hidupnya gitu. Mungkin bukan hanya masalah seksual, tapi lebih daripada mungkin perhatian dan lain-lain, kebutuhan yang lain yang kita tidak ngerti. Nah sebetulnya sama seperti kita, saat kita mulai tidak puas dengan diri kita, hati-hati dengan itu. Berarti ada yang mesti perlu diperbaiki, yang tadi Andri ngomong rodok melenceng mesti perlu diluruskan. Gitu supaya apa? Kalau yang memenuhi air hidup itu ada dalam kita, yo kita akan menikmati hidup ini. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu, ngene balik teko kene, pokoke aja lali karo sing jenenge sing punya nama di atas segala nama, Yesus iku penting. Ngono wae. Ya, jadi mulai teko kene pokoke aku di Yesus iku penting. Meh apa wae takok Yesus iku penting. Gitu. Wis ora usah neko-neko sing angel-angel. Ya pokoknya boleh Yesus itu penting. Amin. Kita bagi berdiri ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami pribadi demi pribadi supaya kami paham apa yang kami dengar sore hari ini. Karena kami tahu
Kami memerlukan Engkau, dan kami sepakat tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak sanggup. Dengan kekuatan kami yang sangat lemah ini kami tidak mampu. Oleh sebab itu apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman ini merema dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terima berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintainya, biji matanya yang sangat dikasihi oleh Tuhan sendiri, pulanglah engkau setelah engkau mendengar firman, setelah engkau memuji-muji Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera yang melimpah atas hidupmu. Jadilah berkat dimanapun engkau berada, dan berkat Tuhan turun limpah atas hidupmu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan Bapak.